Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Dian Walet. Di video kali ini saya ingin berbagi sebuah desain rumah burung walet yang mungkin teman-teman sedang memerlukan desain ini. Untuk desain ini sendiri, dari model atau tampilannya, ini memang berupa bangunan permanen atau bangunan beton, namun bisa juga dijadikan acuan untuk bangunan-bangunan jenis lain, misalkan yang semi permanen atau yang menggunakan bahan kayu, kalsiboard, atau bisa juga asbes maupun bahan-bahan lain. Intinya desain ini ya bisa digunakan sebagai acuan lah. Untuk desain ini sendiri, bukanya atau lebarnya itu adalah lebar 8. Jadi ini 8, lebarnya 8. Kemudian untuk panjangnya sendiri adalah 16. Jadi ini 8 kali 16 dengan jumlah lantai terdiri dari 4 lantai. Coba sekarang kita lihat interiornya, bagaimana penampakannya. Jadi seperti ini tampilan dari interiornya. Untuk pembagian ruangan, di sini di bagian void atau lubang terjun itu adalah bagi 2 dari lebar bangunan. Berarti kalau lebarnya 8, maka void ini lebarnya adalah 4. Di sini 4 kali 4. Lebar voidnya 4 kali 4. Karena memang sangat pas sekali dengan jumlah atau jarak tiang, yaitu 4 meter, sehingga voidnya pun ukurannya 4 kali 4. Kemudian di void ini juga terdapat kolam. Kolamnya juga mengikuti lebar void, yaitu 4 kali 4 dengan ketinggian, kalau yang di sini itu adalah 50 cm. Namun sebenarnya kolam ini relatif ya, kalau untuk ketinggiannya bisa lebih tinggi dari itu atau juga bisa lebih rendah dari itu. Kemudian di void ini tentu ada lubang akses ya, atau sering disebut lar. Ini adalah lubang kedua yang dimasuki burung setelah burung melewati LMB. Untuk ukurannya sendiri, lar ini adalah lebarnya 1 meter dan tingginya 1,5 meter. Dan ini model lar ini sama dari setiap lantainya, ukurannya sama dan posisinya pun sama, yaitu di tengah. Kemudian kita ke lubang yang pertama atau lubang yang pertama kali dimasuki burung, ya tentu saja adalah LMB. LMB atau lubang masuk burung ini memiliki ukuran tinggi 50 cm dan lebarnya atau panjangnya 80 cm. Di sini bisa kita lihat terdapat 3 tweeter panggil. Kalau untuk pemasangan tweeter panggil sendiri ya, itu ada berbagai macam versi. Saya tidak bisa membakukan atau tidak bisa menetapkan bahwa jenis atau formasi mana yang bagus. Intinya kalau untuk standar dari saya biasanya 3 tweeter ini sudah, saya rasa sudah cukup. Kemudian di atasnya juga ada tweeter heksagonal. Tweeter heksagonal ini posisinya ke sebelah kanan, yaitu di sebelah tweeter panggil, sebaris ya dengan tweeter panggil. Kemudian untuk jarak antara ujung atau tepi LMB dengan tepi atap atau tepi plafon ini sekitar 60 cm. Jadi untuk jarak ini juga terkadang banyak yang tidak terlalu memperhatikan, padahal itu cukup
intens. Kalau salah perhitungan bisa jadi fatal. Kemudian di bagian void lantai paling atas atau lantai keempat, di sini ada akses pijakan kaki. Pijakan ini berfungsi untuk instalasi di LMB. Coba kita lihat view-nya dari sebelah sini ya. Kita lihat view-nya dari sebelah sini. Nah, ini kita bisa melihat kalau untuk model pijakan ini sendiri juga ada berbagai macam jenis ya. Ada yang langsung ke rumah monyet sini, ada juga yang lewat lantai paling atas seperti ini. Kalau yang langsung lewat rumah monyet berarti tangganya ada di sebelah sini biasanya, di ruang inap. Nah, ini untuk lebar pijakannya ini, pijakan kaki ini sekitar 50 cm. Sama yang di LMB sini juga, yang di rumah monyet sini, lebar pijakan kakinya juga 50 cm. Kalau untuk tangganya sendiri ini saya gunakan jenis tangga monyet. Nah, seperti itu ya. Kemudian ya kita hampir melewatkan ya untuk ukuran-ukuran dari perlantainya ini. Ukuran-ukuran dari perlantai ini saya buat sama, yaitu semuanya 3 meter, 3 meter. Lantai 1 sampai lantai 4. Yang membedakan adalah di bagian rumah monyet. Rumah monyet ini ukurannya agak sedikit lebih rendah, yaitu hanya 2,5 meter saja, tidak sampai 3 meter. Kalau lebarnya pun mengikuti void, yaitu 4 kali 4 meter. Nah, kemudian untuk jenis atau model atap ya, di sini yang paling disukai itu adalah model limas. Model limas untuk ketinggian atapnya ini standarnya itu 150 sampai 170 lah kalau untuk buka 8 ini. Nah, kemudian untuk di bagian plafon, kalau teman-teman bisa perhatikan ya, jadi untuk plafon ini ada space tersendiri, atau artinya lantai 4 ini itu bersih 3 meter itu hanya sampai sirip, sampai di plafon atau di dak sirip ini aja. Sedangkan space plafon ini ada jarak tersendiri, yaitu 50 cm. Kemudian di plafon ini juga diberi angin-angin. Angin-angin ini model Loster ya. Kalau untuk ukurannya ya bebas saja, tapi kalau yang di sini itu ukurannya adalah 15 kali 30. Jadi tingginya 30, lebarnya 15. Tapi itu tidak menjadi ukuran baku ya, bisa saja berubah-ubah tergantung selera. Fungsi ventilasi di plafon ini tentu adalah untuk mengurangi suhu panas yang datang dari atap bangunan rumah walet ini. Jadi panasnya itu akan terkelola di plafon ini dengan keluar masuknya angin, sehingga untuk dak paling atas lantai 4 ini tidak terlalu panas. Kemudian untuk ventilasi pipa, ventilasi pipanya ini saya menggunakan ukuran 4 inci ya, standar rumah burung walet pada umumnya. Untuk jarak antar ventilasi ini adalah 1 meter. Jarak antar ventilasinya 1 meter. Nah, kemudian selanjutnya adalah mengenai tata ruang ya. Tata ruangnya kita mulai dari void ini. Setelah burung masuk dari LMB, kemudian masuk ke lar, kemudian burung akan disambut oleh sirip pertama. Sirip pertama ini
formasi Twitter yang saya gunakan 3-2-3 ya. Tapi ya sekali lagi saya tidak bisa juga memberikan kepastian atau kebakuan bahwa formasi ini yang paling bagus, tidak. Biasanya formasi itu juga apa ya, ada berbagai macam jenis, menyesuaikan dengan ukuran ruang inap juga biasanya. Kemudian setelah sirip pertama itu ada sekat gantung. Sekat gantung di sini lebar dari ujung sirip sampai ke ujung sekatnya ini adalah 70 cm. Jadi kalau dikira-kira sirip ini lebarnya sekitar 20, berarti kalau sekat gantung ini sampai dak plafon itu sekitar 90 cm. Jadi seperti itu. Nah, kemudian setelah sekat gantung, maka burung akan memasuki ruang inap selanjutnya. Ruang inap yang selanjutnya ini juga dipisahkan oleh sekat gantung di bagian tengahnya. Kalau yang pertama tadi, sekat gantung ini posisinya dia berada di satu bagian, tidak membagi bangunan menjadi dua, artinya tidak berada di tengah. Sedangkan yang di ruang inap selanjutnya ini, sekat gantungnya posisinya berada di tengah, membagi bangunan menjadi dua. Jadi ada dua bagian ruang inap, kanan dan kiri. Nah, ini sama untuk lebar dari sekat gantungnya ini juga 70 cm dari ujung sirip. Kalau dari plafon atau dari dak itu 90 cm, kalau misalkan siripnya menggunakan papan yang 20 cm. Nah, kemudian setelah ruang inap yang ini, kita akan memasuki lagi ruang inap selanjutnya, yaitu melewati sekat full. Nah, kalau ini bukan sekat gantung lagi, melainkan sekat full. Sekat full ini diberi pintunya saya buat di sebelah kiri. Jadi burung dari ruang inap, dari lar ke ruang inap ini tidak berbelok langsung ke belakang. Ini untuk ketinggian pintunya, pintu larnya ini adalah, pintu sekat maksud saya, itu 2 meter, lebarnya sekitar 1 meter, tingginya 2 meter, lebarnya 1 meter. Kalau di tampilan ini menggunakan triplek ya, atau polywood. Tapi kalau untuk penerapannya bisa menggunakan apa saja, kain bisa juga, karpet, kasiput juga bisa. Nah, kemudian memasuki ruang inap selanjutnya. Di ruang inap selanjutnya ini barulah sekat fullnya, pintunya saya buat berbelok. Kalau tadi di sebelah kiri, sekarang di sebelah kanan. Nah, selain ada sekat full, di sini untuk membagi menjadi dua sirip untuk burung membuat sarang juga ada sekat gantung. Sekat gantung di sini. Nah, sekat gantungnya. Kalau untuk sekat gantung semua sama, yaitu lebar ke bawah itu kalau dari ujung sirip 70 cm, tapi kalau dari ujung daknya itu 90 cm. Nah, barulah burung memasuki ruang inap terakhir. Di ruang inap terakhir ini juga dibagi oleh sekat tengah, masih sama dengan lebar 70 cm, membagi sirip menjadi dua bagian, kanan dan kiri. Nah, kemudian untuk sirip ya, siripnya ini di sini lebarnya 20 cm saya buat. Kalau penerapannya terkadang bisa 18, 19, 20. Nah, untuk jarak antar siripnya ini saya buat
38 jaraknya, termasuk standar lah, termasuk jarak standar. Kemudian setelah sirip, di Twitter sini juga kalau kita perhatikan ini ada seperti busa ya, busa pancingan. Ini untuk memancing burung-burung anakan yang terkadang perlu cengkraman ketika ingin memulai membuat sarang. Nah, kemudian kita beralih ke tangga naiknya. Berbeda dengan tangga yang ada di rumah monyet. Nah, kalau di sini saya menggunakan tangga naiknya modelnya model tangga zigzag ya, tangga miring. Nah, jadi seperti ini. Dan ini lubangnya satu arah seperti ini. Jadi satu posisi saja, tidak menyilang. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk desain ukuran 8 kali 16 ini terbuat dari permanen atau beton. Namun dalam penerapannya teman-teman bisa dijadikan acuan untuk bangunan-bangunan dengan tipe yang lain atau dengan bahan material yang lain, baik itu asbes, kalsibord, seng, ataupun papan. Kurang lebih seperti ini juga desainnya. Oke, saya rasa cukup ya teman-teman untuk sesi berbagi desain pada video kali ini. Semoga video dan informasi yang saya berikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin perlu referensi dalam membangun rumah burung walet. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses petani walet Indonesia.